Iya, guling itu. Guling itu. Guling, Mas. Video amatir merekam detik-detik longsor pada tebing setinggi 100 meter di area pertambangan Galian C di wilayah perbatasan Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, dan Desa Kebon Batur, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak pada Sabtu sore. Material longsor menimpa sejumlah truk dan alat berat yang tengah beroperasi dan menewaskan seorang pekerja yang merupakan sopir dump truck. Longsor juga menyebabkan sejumlah pekerja mengalami luka-luka dan peralatan pertambangan Galian C serta truk dan kendaraan operasional rusak. Petugas gabungan dari Polrestabes Semarang bersama Polres Demak dan Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah melakukan penyelidikan guna memastikan titik koordinat lokasi longsor. Itu tanah galian mengalami longsor. Korban? Ada satu korban meninggal dunia. Terus untuk saat ini seperti apa dan penanganannya, Mas? Karena masuk administrasi wilayah Semarang, untuk penanganan tidak lanjut ada di Polrestabes Semarang. Hingga saat ini petugas dari Satreskrim Polrestabes Semarang dan Ditreskrim Suspolda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan. Polisi akan memeriksa sejumlah pihak termasuk perusahaan pengelola pertambangan tanah uruk tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Polisi gagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 10 kg lebih di wilayah Tangerang. Satu orang kurir ditangkap. Selamat malam pemirsa, sebuah minibus menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Akibat kejadian ini 7 orang terluka, 2 diantaranya anak-anak. Bersama saya Aulia Wardani, inilah News Malam selengkapnya. CCTV merekam detik-detik saat minibus menabrak pembatas jalan hingga terguling di ruas Jalan Nasional Jogjawates kilometer 21, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Minggu siang. Akibat kejadian ini, mobil mengalami rusak parah. Selain itu, kecelakaan ini juga menyebabkan 7 orang terluka. 2 diantaranya merupakan anak-anak. Seluruh korban telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Penyidik Unit Gakum Satlantas Polres Kulon Progo, Aibda Daryanto mengatakan lokasi mobil terguling merupakan daerah rawan kecelakaan. Yang semula melaju dari arah utara ke selatan, itu tiba-tiba oleng ke kiri dan nabrak tebing. Untuk korban sementara masih di jalan rumah sakit, untuk kronologi masih kita dalami. Ini lokasinya di jalan mana, Pak? Jalan Jogjawates KM 21 dekat Tun Latifah. Akibat kejadian ini, bangkai kendaraan sempat melintang di tengah jalan hingga menyebabkan arus lalu lintas di jalan tersendat. Penyebab kecelakaan masih diselidiki Unit Laka Lantas Polres Kulon Progo. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil listrik menabrak belasan sepeda motor yang sedang terparkir di salah satu tempat hiburan malam di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Diduga pengendara mobil di bawah pengaruh minuman keras. Kejadian di Helen. Hancur, mabok, kacau. Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, mobil listrik tengah melaju dari arah Kelapa Gading menuju Sunter dalam kecepatan tinggi. Kacau. 3 dini hari. Mobil Hyundai nabrak parkiran motor di Helen. Kondisi jalan yang sedikit menanjak membuat mobil menabrak sepeda motor
yang berada di bahu jalan terlebih dahulu, hingga kemudian menabrak belasan sepeda motor lainnya yang sedang terparkir. Pengendara mobil diduga dalam pengaruh minuman keras, nyaris diamuk massa yang berada di lokasi kejadian. Selain itu, seorang juru parkir mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beberapa gerobak pedagang ikut tertabrak dalam kejadian ini. Mobil yang dari sana ngebut, Bu. Posisinya ngebut. Terus tiba-tiba kan saya dengar tuh suara kayak percikan api. Bola di motor parkir di bahu jalan itu. Itu habis ngebut, motor kelindas, langsung mobil tiba-tiba naik ke atas itu. Mungkin dia banting setir ya, banting setir ke kiri, langsung naik ke beberapa motor pada hancur juga sih. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pihak manajemen tempat hiburan yang menjadi korban terkait peristiwa kecelakaan ini. Dari Jakarta, Sofyan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Depok bersama Polda Metro Jaya berhasil menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam perusakan dan pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Terduga pelaku pembakaran mobil polisi di Depok di kawasan Bojong Pondok Terong, Pancoran Mas, Kota Depok. Penangkapan pelaku mendapat pengawalan ketat. Kapolres Metro Depok Komisaris Besar Polisi Abdul Waras mengatakan pihaknya akan menindak tegas pelaku tanpa memandang latar belakang ataupun kelompok tertentu. 2 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara sejumlah lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum. Dan untuk proses hukum sementara berjalan, secara detail nanti akan kami sampaikan, karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2. Sebelumnya pemirsa, 3 mobil polisi dibakar massa saat menangkap seorang pelaku penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api di Depok, Jawa Barat. Massa tak terima terlapor ditangkap dan langsung membakar mobil. Tiga unit mobil polisi dibakar massa saat Satreskrim Polres Depok sedang menangkap terlapor kasus penyerobotan lahan dan kepemilikan senjata api. 3 mobil ini dibakar di tengah jalan dan menjadi tontonan warga. Kejadian berawal saat polisi menjemput paksa TS lantaran mangkir dari 2 kali pemanggilan atas 2 laporan polisi. Namun saat polisi menjelaskan surat perintah penangkapan, massa merusak dan membakar mobil polisi tersebut. Peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. TS beserta barang bukti berhasil diamankan, sementara polisi belum menangkap pelaku pembakaran mobil. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sebuah SPBU diduga menjual BBM bermasalah dan mengandung partikel kecil menyerupai debu. Akibatnya sejumlah kendaraan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara rusak dan masuk bengkel. Sejumlah SPBU di Kota Tarakan, Kalimantan Utara diduga menjual BBM jenis Pertalite dan Pertamax yang bermasalah. Akibatnya sejak beberapa hari terakhir ini, banyak pemilik kendaraan mengeluh lantaran mengalami kerusakan pada mesin setelah mengisi BBM. Salah seorang pengelola bengkel membenarkan jika banyak kendaraan rusak dan masuk ke bengkelnya. Kerusakan tersebut diduga disebabkan oleh kualitas BBM yang tidak sesuai standar.
Gelitik itu kalau kita kayak jalan bunyi tek-tek gitu Pak. Jadi mesinnya di mesin ya? Ya di mesin. Gelitik ya tek-tek gitu, nggak kuat gitu. Kemudian kalau kita mau tanjak sedikit sudah low power gitu ya? Ya kalau dari hasil tulisan kita turun tangki ya kondisi yang kita lihat tadi bersama-sama bahan-bahannya ya seperti yang tadi. Ada debu ya? Ya. Kondisi tersebut membuat Badan Pengawasan Publik Ombudsman Kalimantan Utara turun tangan melakukan sidak ke SPBU dan bengkel guna memastikan permasalahan tersebut. Kepala Ombudsman Kalimantan Utara Maria Ulfa menjelaskan, dari hasil sidak ditemukan partikel kecil menyerupai debu halus dalam kandungan BBM pada sejumlah tangki kendaraan yang rusak. Itu yang kemudian ada semacam abunya, ini yang di bengkel dulu nih, dan abu yang ditemukan pada mesin kendaraan yang telah dilakukan pengurasan terhadap tangki kendaraannya. Nah, hal ini kami minta kepada Pertamina, baik itu dalam hal ini apakah menjadi kewenangan PM ataupun depo, itu agar segera mengirimkan sampel berdasarkan hasil pengurasan tangki kendaraan tersebut, sampelnya dikirim ke pihak yang berwenang. Dari hasil sidak tersebut, sampel BBM diambil dan dibawa pihak berwenang, yakni Lembaga Minyak dan Gas Bumi untuk diperiksa dan ditindaklanjutkan. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Dalam mencegah polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, pemerintah Kota Tangerang menggelar uji emisi gas buang kendaraan gratis. Rencananya kegiatan ini akan berlangsung beberapa hari ke depan. Satu persatu kendaraan roda 4 yang datang ke salah satu pusat perbelanjaan di Kota Tangerang, Banten menjalani uji emisi gas buang kendaraan secara gratis yang digelar pemerintah daerah setempat. Langkah ini dilakukan dalam upaya mencegah polusi udara perkotaan yang banyak dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Wali Kota Tangerang Sahrudin mengatakan kegiatan uji emisi ini akan dilakukan secara masif ke depannya guna memastikan kualitas udara di Kota Tangerang tetap terjaga dan baik untuk kesehatan. Pihaknya akan melakukan pengawasan bagi kendaraan roda 4 yang belum pernah melakukan uji emisi. Ini menyangkut kepada masalah kesehatan yang memang ini hak semua lapisan masyarakat. Ya memang ini harus kita ciptakan bersama. Jadi termasuk uji emisi ini juga yang ini penting kita lakukan untuk mengetahui pembakaran yang dihasilkan dari kendaraan bermotor ini mengeluarkan polusi udara atau tidak. Selain di pusat perbelanjaan, pemerintah Kota Tangerang juga akan melakukan uji emisi gas buang kendaraan secara gratis di sejumlah titik lokasi yang banyak dilintasi oleh pengendara. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 10 kg lebih di wilayah Tangerang. 1 orang kurir diamankan dalam penggerebekan tersebut. Penggerebekan yang dilakukan oleh Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya terhadap terduga kurir narkoba terjadi di pinggir jalan raya di kawasan Tangerang, Banten. Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 2 bungkus paket narkoba jenis sabu yang dibungkus kardus kecil. Masuk, terus barangnya taruh mana silahkan di ini sendiri. Usai melakukan interogasi, petugas langsung melakukan pengembangan dan membawa pelaku ke lokasi penyimpanan narkoba. Disaksiin, Bapak. Sini Pak, istri saya. Sini. Dibuka dulu. Kita hitung ya. Itu udah dihitung ya. Ya, itu bukunya. Oke. Hasilnya, polisi kembali menemukan 8 kantong besar dan 6 kantong sedang plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat mencapai lebih dari 8 kg. Kami telah mengamankan tersangka pelaku narkoba
atas nama inisial S dengan barang bukti seberat 10 kg narkotika jenis sabu atau metamfetamin di wilayah Tangerang. Saat ini tersangka beserta seluruh barang bukti telah ditangkap di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. iNews Malam akan segera kembali. Anda kembali di iNews Malam pemirsa. Kepergok warga saat mencuri komplotan pelaku pencurian sepeda motor mengumbar tembakan di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Dari 4 peluru yang dilepaskan pelaku, 1 diantaranya mengenai perut pemilik sepeda motor. CCTV merekam aksi saat 2 dari 3 komplotan pencuri menggasak 2 sepeda motor yang terparkir di Gang Merpati 4 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Namun saat pelaku hendak membawa kabur sepeda motor yang sudah dijebol kuncinya, pemilik motor langsung berteriak dan mengejar. Situasi ini membuat pelaku panik hingga melepaskan tembakan ke udara. Namun tindakan ini malah memancing emosi warga sehingga warga berusaha mengejar pelaku hingga pelaku kembali melepaskan tembakan dan mengenai bagian perut sebelah kiri pemilik sepeda motor. Sebagian warga langsung menolong korban sementara sebagian lainnya terus mengejar pelaku. Meski aksi pencurian berhasil digagalkan, namun seluruh pelaku berhasil melarikan diri. Karena istrinya si korban jatuh, akhirnya si korban keluar dari rumahnya ngejar itu maling, kira-kira 7 meter lah, dikasih peringatan, ternyata nggak gubis korban, 2 kali baru dihantam, kena perutnya, sungkur tuh jatuh. Usai insiden terjadi, Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Tebet langsung melakukan olah TKP dan menyita 3 selongsong peluru, serta 1 kunci letter T yang tertinggal di sepeda motor. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Pakar hukum keluarga Islam menilai putusan perceraian Paula Verhoeven dengan Baim Wong sudah tepat jika berdasarkan bukti-bukti kuat. Sementara kuasa hukum Paula menegaskan pengaduan hakim ke Komisi Yudisial lebih kepada dugaan pelanggaran kode etik, bukan pertimbangan putusan. Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta Profesor Mesraini menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait perceraian pasangan selebritas Paula Verhoeven Baim Wong sudah tepat. Jika putusan itu mengacu pada fakta dan bukti kuat, Paula bisa mengajukan banding dan mengadukan hakim ke Komisi Yudisial jika merasa belum puas terhadap putusan serta memiliki bukti lain. Ya, kalau memang itu terbukti ya, dan pasti kalau memang sudah putusan hakim seperti itu, ada bukti kuat, ya menurut saya tepat putusan majelis hakim tidak memberikan hak asuh anak secara full kepada ibu yang memang terbukti melakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi terbukti ya, gitu. Sementara itu, kuasa hukum Paula Verhoeven meluruskan terkait pengaduan kliennya ke Komisi Yudisial. Alfon menegaskan pengaduan ke KY mengenai perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik, bukan terkait pertimbangannya dalam memutus perkara perceraian. Kita laporkan itu terkait dengan kode etik, bukan pelanggaran kode etik dan perilaku, gitu ya. Berdasarkan berdasarkan pedoman kode etik ya, keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial nomor 047 atau 028 tahun 2009. Jadi itu sebenarnya yang kita laporkan, gitu kan. Nah, ini kan terkait dengan 3 fase, gitu kan. Pertama dalam persidangan, kedua itu terkait dengan membuka ya, atau setidaknya menerima lah ya, para pihak
salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya dan tanpa diketahui oleh pihak si lainnya gitu ya. Misal contohnya kami sebagai si termohon gitu kan. Dan kemudian ketiga pada saat konferensi pers. Nah, kalau dikatakan tadi itu perselingkuhan, biasa dilihat apakah di dalam putusan itu ada kata-kata perselingkuhan, itu kan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menilai dalil yang diajukan pemohon Baim Wong terbukti. Paula disebut berselingkuh saat masih menjalin hubungan pernikahan dengan Baim. Tim Liputan iNews melaporkan. Selebritas Paula Verhoeven mengadukan hakim yang menangani kasus perceraiannya dengan Baim Wong ke Komisi Yudisial. Aduan yang dilayangkan Paula terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Pasca perkara perceraiannya dengan aktor Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, model Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial Jakarta. Paula mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan perceraiannya. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Dewata membenarkan adanya pengaduan dari Paula Verhoeven. Pengaduan ini akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Di tahap awal, Komisi Yudisial akan memeriksa kelengkapan pengaduan dan melakukan analisis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu, melalui pesan di Instagram, Paula Verhoeven menghubungi pengacara Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum dokter PPDS nekat merekam seorang mahasiswi saat tengah mandi di sebuah kamar indekos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Korban yang mengetahui perbuatan pelaku bersama teman-temannya langsung menangkap dan membawanya ke kantor polisi. Pria berinisial MA yang berprofesi dokter ini harus berurusan dengan polisi karena perbuatan mesumnya mengintip seorang mahasiswi. Selain itu, pelaku juga nekat merekam setiap adegan korban saat di kamar mandi. Korban merupakan mahasiswi yang tinggal di salah satu kamar kos. Korban yang tengah mandi panik melihat adanya kamera ponsel di balik ventilasi. Bersama sejumlah rekannya, korban yang meyakini jika pelaku perekaman adalah MA langsung mengamankan pelaku, kemudian menyerahkannya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Kronologisnya pada saat korban mandi, pada saat itu melihat ventilasi udara, ada terlihat kamera, sehingga pada saat itu korban langsung
berupaya untuk mengetahui siapa pelakunya. Ternyata diketahui pelakunya adalah inisial MA. Kemudian pada saat itu juga korban beserta teman-temannya membawa pelaku ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara, dijerat pasal 29 tentang pornografi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi telah menerima laporan dugaan pelecehan seksual dokter IGD di sebuah rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil para saksi termasuk terduga pelaku, dokter berinisial AYP. Penyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap selebgram asal Bandung berinisial KAR terus berlanjut. Laporan korban yang merupakan warga Bandung, Jawa Barat pun telah diterima Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota. Polisi kini tengah mendalami dengan mengumpulkan bukti dan akan segera memanggil sejumlah saksi termasuk terduga pelaku yakni dokter berinisial AYP. Polisi pun mengimbau jika ada korban lain dari terduga pelaku untuk tidak takut melapor. Sekira pukul 17.00 kami Polresta Malang Kota telah menerima pelaporan dari korban pelecehan oknum dokter dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di Kota Malang. Kemarin sudah kami laksanakan pemeriksaan oleh unit PPA dalam pendalaman intensif, dan langkah selanjutnya unit PPA akan melaksanakan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan pencarian barang bukti. Sementara kuasa hukum korban menyebut akhirnya korban melapor ke polisi karena menganggap tidak ada itikat dari terduga pelaku untuk menyerahkan diri. Dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan dokter yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi, yang terjadi pada klien kami pada tahun 2022 kemarin. Sebelumnya viral di media sosial unggahan dari akun Instagram korban yang menceritakan pelecehan seksual oleh dokter IGD di Rumah Sakit Persada Malang pada September 2022. Korban baru berani bercerita setelah sejumlah kasus serupa muncul di media. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum dokter kandungan pelaku pelecehan terhadap pasien di Garut, Jawa Barat merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Pihak kampus Unpad pun prihatin dan menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke kepolisian. Setelah aksi pemerkosaan dokter residen anestesi Unpad terhadap 3 korban wanita terungkap, oknum dokter kandungan berinisial MSF yang melecehkan pasiennya di Garut, Jawa Barat diketahui juga tercatat sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Menyikapi hal itu, pihak kampus Unpad mengaku prihatin terhadap korban. Kampus Unpad juga akan melakukan evaluasi mendalam secara internal guna menghindari terulangnya pencorengan kode etik dan sumpah jabatan profesi dari mahasiswa ataupun alumni. Meski demikian, kampus Universitas Padjadjaran masih menunggu penyelidikan kepolisian untuk memastikan informasi penelusuran identitas oknum dokter kandungan pelaku pelecehan. Pihak kampus juga menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak yang berwenang. Hasil penelusuran identitasnya menunjukkan memang benar mengarah ke alumni program spesialis di Fakultas Kedokteran Unpad. Namun demikian, bila merujuk ke video yang beredar yang tidak secara jelas menunjukkan wajah terduga pelaku, Unpad tidak memastikan hal tersebut dan tetap menunggu hasil penyelidikan resmi dan pembuktian dari pihak kepolisian.
Terduga pelaku apabila terbukti adalah orang yang bersangkutan, saat ini sudah lulus dan bekerja sebagai profesional. Dengan demikian, kasus ini sudah di luar kewenangan Unpad atau kampus lainnya tempat yang bersangkutan menempuh pendidikan sebelumnya. Sebelumnya, dokter spesialis kandungan MSF ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang pasien. Namun penetapan tersangka bukan atas kasus pelecehan seksual yang videonya tengah viral saat ini. Penetapan tersangka atas laporan seorang wanita pada 15 April lalu yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Warga Bekasi dihebohkan dengan bau misterius. iNews Malam akan segera kembali. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Media sosial dihebohkan dengan aksi premanisme juru parkir liar di Kota Bandung yang mematok tarif parkir Rp200.000 ke pengendara mobil. Dalam aksinya, pelaku bahkan mengancam akan merusak kendaraan korban. Parkir gitu. Ayo 200.000 sok. Parkir berapa tahun 200.000? Ini daerah orang kan tong sok lobong atur ieu, mana asup ka daerah orang. Bisa gitu lah Kak, kayak peraturan oge atuh. Justru itu peraturan teu urang. Inilah aksi premanisme seorang lelaki diduga juru parkir liar yang meminta biaya parkir kendaraan sebesar Rp200.000. Dengan nada lantang, sang juru parkir liar menuding kendaraan tersebut parkir di wilayahnya dan harus mengikuti aturan yang ia terapkan. Bahkan ia mengancam akan membuat mobil sang perekam lecet jika menolak permintaannya. Orang bertanggung jawabnya, mau mobil mana lecetnya? Baik. Mendapati laporan tersebut, Wali Kota Bandung melalui PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Koswara, meminta pelaku segera diamankan. Kami lagi menelusuri dan mencari di mana lokasinya dan siapa pelakunya, agar membuat efek jerah bagi pelaku-pelaku yang merugikan orang lain. Itu salah satunya. Karena itu salah satunya adalah bentuk dari premanisme. Sesuai peraturan Wali Kota Bandung nomor 66 tahun 2021, tarif layanan parkir untuk kendaraan besar bahkan sekelas truk kontainer hanya sebesar Rp7.000. Atas kejadian ini, Asep pun mengimbau setiap pemilik kendaraan yang berada di Kota Bandung untuk memarkir di lokasi yang dijaga juru parkir resmi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Cerita pilu mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus Oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada stasiun. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya tidak bisa disetrumin, Pak. Badan saya, kalau saya disetrumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung, Pak, selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu,
76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik udara itu, saya jatuh pada saat siur tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam, cukup lama lah di situ saya dirawat. Karena mereka juga nggak tahu saya kenapa. Pokoknya intinya saya cuma dibantu, dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa peristiwa kekerasan yang bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya. Ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Vice President Taman Safari Indonesia, Barata Mardikusno, mengungkapkan pihaknya pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Founder Oriental Circus Indonesia sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, membantah adanya penganiayaan dan menduga ada provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif. Disiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia nggak bisa atraksi kan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya. Itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya. Itu juga kan sangat tidak dimasuk di akal gitu ya perbuatan itu. Meminta mereka untuk terisolasi dari dunia luar itu gimana Pak Tony? Di sirkus nggak mungkin lah ya. Sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya. Bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh. Ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya. Bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya. Nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh yang menciptakan ini. Mengandung unsur kebohongan, ada rencana upaya hukum untuk terkait dengan kasus ini Pak Tony? Kalau terhadap anak-anak kasihan lah ya mereka ya, karena saya pikir tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum? Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya, bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang dibawa ke arahnya ke situ kan gitu ya. Pasti mereka akan sadar nanti kan. Ya. Pak, kalau untuk pembicaraan dengan Kementerian HAM kan kemarin mereka bilang minggu ini ya mau ngobrol dengan saya malah belum tahu, saya dengar gitu ya, bukan ke saya mungkin ya. Akan memanggil untuk berdialog. Ya saya belum ada. Saya belum tahu. Oh. Kalau dipanggil mungkin dari Pak Tony sendiri akan tanya tanggapannya.
Beralih ke informasi lain pemirsa, kehebohan warga Bekasi tentang adanya bau misterius masih menjadi perhatian hingga saat ini. Perusahaan gas negara menyebut bau gas yang menyengat di Bekasi ini bukan dari kebocoran pipa gas. Usai mendapatkan laporan, pihak perusahaan gas negara atau PGN langsung melakukan penelusuran di sejumlah titik di kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi. Dari hasil penelusuran tim teknisi PGN di lapangan, pihaknya memastikan bahwa bau gas yang cukup menyengat ini bukan berasal dari pipa gas yang bocor. Meski demikian, pihak PGN tetap melakukan pemantauan ketat serta melakukan koordinasi dengan pihak berwenang demi menjaga keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Dari pemantauan pengecekan menyeluruh yang sudah dilakukan, tidak terdapat indikasi kebocoran dari pipa gas PGN. Meskipun informasi dari tim di lapangan bahwa pada saat ini bau sudah tidak tercium kembali, namun PGN tetap melakukan pemantauan secara ketat bersama dengan pihak yang berwenang untuk terus berkoordinasi memastikan keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Hal ini sejalan dengan prioritas kami untuk memastikan keselamatan dan keandalan infrastruktur dalam menyalurkan energi gas PGN. Sebelumnya warga Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan bau gas yang cukup menyengat. Bau gas muncul di sejumlah kecamatan antara lain Mustika Jaya, Medan Satria, hingga Bekasi Utara. Bau gas muncul sejak Jumat malam membuat pernafasan warga terganggu. Bahkan tidak hanya di luar rumah, bau gas juga tercium hingga di dalam rumah. Awalnya banyak warga yang mengira bau gas berasal dari tabung gas di dapur rumahnya masing-masing. Kayak semacam gas, sekitar jam 8 ke jam 9 saya kira gasnya itu dari dalam, lalu saya cek aman, tapi kemudian saya dari luar seperti bau gas, ya udah akhirnya kita tutup semua gitu. Oh gitu. Kenapa gitu, lalu saya matikan gitu. Lama nggak sih Pak durasinya Pak? Durasi sampai jam, itu masih tercium sampai jam 11 Pak. Jam 11? Iya, saya istirahat ke jam 11. Cari-cari kemana, ke warung abang nggak dapat juga. Iya, tapi belum ketahuan titik-titik itunya. Ketahuan titiknya mah di mana ada tuh bau-baunya. Ngeganggu gak Pak? Lah ganggu banget baunya, nggak enak iya, banget. nggak enak ya. Lagi mana sih kayak di tenggorokan sakit gitu? Sakit banget ke hidung, ke itu juga kayak banget. Nyengat ya. Sementara itu, Wali Kota Bekasi mengatakan pada Jumat malam BPBD Kota Bekasi juga bergerak ke beberapa lokasi untuk mencari tahu sumber bau gas. Namun hingga saat ini penyebab bau gas belum diketahui. Seperti gas nih Pak di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Jadi ada beberapa memang gas yang hari ini sedang diidentifikasikan di lokasi-lokasi mana yang mungkin terjadi kebocoran. PGN dan juga Sinergi sudah bergerak ke lapangan dan akan dilakukan segera mungkin untuk rehabilitasi dan perbaikan. Titik-titiknya di mana Pak? Sumbernya Pak? Sementara masih tersebar ya, jadi kita masih sedang melakukan terus identifikasi terkait dengan lokasi-lokasi yang ada. Bau gas yang cukup menyengat tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Bahkan bau gas yang belum diketahui sumbernya dari mana tercium hingga Sabtu pagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hingga saat ini Pemkot Bekasi masih mencari tahu sumber bau misterius yang mengganggu pernafasan warga. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyebut pihaknya menerjunkan tim untuk mencari sumber bau tersebut. Langkah-langkah dan menempatkan personil, dan kami juga memerintahkan kepada para lurah dan camat untuk apabila ada sewaktu-waktu kemudian muncul bau yang menyengat lagi, ini akan mudah diidentifikasikan terkait dengan sumber yang sampai hari ini memang masih misterius. Karena kami lakukan juga investigasi terkait di sepanjang Kali Bekasi. Karena kami khawatirkan juga di samping bau mungkin nanti juga mencemari terkait dengan sungai-sungai yang ada. Karena biasanya juga limbah ini pada saat musim hujan ini biasanya limbah pabrik pun dibuang. Dari hasil pantauan kita, kondisi sungai juga masih dalam kondisi yang cukup jernih, ya, tidak berbau dan tidak berwarna hitam dan juga tidak berbusa. Jadi saya kira hari ini masih terus kita pantau dan belum diketahui secara pasti karena memang baunya ini kan beda-beda tipis nih. Kadang juga apabila angin cukup kencang ya juga terkait dengan TPA Bantar Gebang juga memberikan kontribusi terkait dengan
bau yang ada. Jadi saya kira memang masih kita akan coba terus telusuri terkait dengan asal. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik di Jakarta untuk kaum perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025 nanti. Kabar gembira bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya yang berjenis kelamin perempuan. Pada peringatan Hari Kartini 21 April esok, semua kaum hawa akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis alias tanpa dipungut tarif. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi wanita secara gratis adalah MRT dan LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional 24 April mendatang, Pemprov juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M Alam Sutra Tangerang. Kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun mau laki mau perempuan gratis. Pramono meminta para penumpang agar tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga ke dalam rangkaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang ditetapkan tersangka dalam perusakan dan pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. iNews Malam akan segera kembali. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Sebuah pesawat mendarat darurat di Pangandaran, Jawa Barat. Pesawat tersebut mendarat darurat setelah lepas landas sekitar 3 menit. Dari video amatir yang beredar di media sosial, pesawat mendarat darurat di pesisir pantai Pangandaran, Jawa Barat. Pesawat tersebut sebelumnya telah lepas landas selama 3 menit di acara Air Show 2025 yang digelar di Pangandaran dan belum ada laporan korban akibat insiden ini. Selain itu, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Polres Metro Depok bersama Polda Metro Jaya berhasil menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam perusakan dan juga pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. 2 orang ditetapkan sebagai tersangka. Terduga pelaku pembakaran mobil polisi di Depok di kawasan Bojong Pondok Terong, Pancoran Mas, Kota Depok. Penangkapan pelaku mendapat pengawalan ketat. Kapolres Metro Depok Komisaris Besar Polisi Abdul Waras mengatakan pihaknya akan menindak tegas pelaku tanpa memandang latar belakang atau kelompok tertentu. 2 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara sejumlah lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik. Dalam kejadian yang kemarin, perintah jelas dari Bapak Kapolri untuk melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran hukum, apakah ormas manapun, semua sama di mata hukum, dan untuk proses hukum sementara berjalan. Secara detail nanti akan kami sampaikan karena ini juga mendapat backup langsung dari Polda Metro Jaya. Ada 2 tersangka ya. Pemirsa, Kompolnas mendatangi Polres Metro Depok untuk meminta keterangan terkait kasus perusakan dan pembakaran mobil polisi di Pondok Rangon Harjamukti. Tim Kompolnas juga mengunjungi lokasi pembakaran mobil polisi. Komisioner Kompolnas Khairul Anam bertemu langsung dengan jajaran Polres Metro Depok serta mendatangi lokasi perusakan dan pembakaran mobil polisi. Hal ini dilakukan meminta keterangan kepada polisi dan warga sekitar. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menduga pembakaran mobil polisi bukan dilakukan oleh warga sekitar, melainkan komunitas yang memiliki hubungan dengan TS. Dari rekaman video yang beredar, Kompolnas menemukan dugaan adanya upaya mengkonsolidasi warga sebelum pembakaran. Ini juga kita cek jarak dan sebagainya dan upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan salah satunya
Sejak awal mengatakan bahwa kami polisi, kami melakukan penangkapan dan sebagainya, bahwa itu juga kita cek ternyata dengan situasi kayak begini, ya reaksi juga warga tadi itu menandakan memang declare bahwa ini ada aksi penegakan hukum semakin jelas dan semakin terang. Jadi kalau dibilang ini bukan aksi penegakan hukum agak susah. Ya, ini declare-nya kayak begitu. Apalagi jaraknya kan jauh sekali. Lah kalau jarak segini jauhnya, ya dengan jalan yang model kayak begini, ya nggak bisa leluasa begitu. Ya itu ya susah kalau nggak mendeklar bahwa dirinya adalah polisi dan ini penegakan hukum. Dan itu penting. Jadi sejak awal memang dinyatakan ini fungsi penegakan hukum dan harusnya memang patuh. Ibadah Misa Paskah dirayakan dengan hikmat oleh ribuan umat Kristiani di sejumlah gereja di Jakarta. Anyus Malam akan segera kembali. Anda kembali di Anyus Malam, pemirsa. Perayaan Misa Minggu Paskah sesi ketiga yang diselenggarakan di Gereja Katedral berlangsung hikmat. Ratusan jemaat didominasi oleh lansia. Ibadah Misa Minggu Paskah sesi 4 dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Misa dipimpin langsung oleh Romo Makarius Maharsono Probo dan digelar secara online dan offline. Adapun Misa Paskah 2025 bertema kepedulian lebih kepada saudara yang lemah dan miskin, yakni berarti memberikan perhatian khusus kepada mereka yang paling membutuhkan. Misa ini juga merupakan puncak dari rangkaian Trihari Suci yang menjadi momen sakral bagi umat Katolik dan Kristen di seluruh dunia. Ibadah Misa Paskah dirayakan dengan hikmat oleh ribuan umat Kristiani di sejumlah gereja di Jakarta. Jemaat gunakan baju berwarna terang menggambarkan suasana bahagia merayakan Hari Kebangkitan Yesus Kristus. Gereja Katedral Jakarta menggelar ibadah Misa Paskah yang diyakini umat Kristiani menjadi hari kebangkitan Yesus Kristus. Ibadah Misa Paskah di Gereja Katedral berlangsung sebanyak 4 kali dan diikuti lebih dari 4.000 jemaat di sepanjang rangkaian ibadah. Jemaat berdatangan menggunakan baju identik warna terang untuk menggambarkan suasana bahagia dalam menjalankan ibadah Misa Paskah. Terdapat 2 sesi ibadah yang berlangsung secara daring dan luring, disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi gereja. Tema ibadah Misa Paskah di Gereja Katedral untuk tahun ini adalah kepedulian lebih terhadap saudara yang lemah dan miskin. Selain di katedral, ibadah Misa Paskah yang digelar di GPIB Immanuel Jakarta juga berjalan dengan hikmat. Sesi ibadah terbagi menjadi 4 yang dimulai sejak pukul 4 pagi hingga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Jemaat yang hadir menggunakan pakaian rapih bernuansa cerah dan terang yang bermakna sukacita dan keceriaan untuk merayakan hari bangkitnya Yesus Kristus. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meninjau langsung pelaksanaan peringatan Hari Raya Paskah di Gereja Katedral dan GPIB Immanuel Jakarta. Kapolda beserta jajaran mengelilingi lokasi ibadah untuk memastikan kesiapan personel pengamanan di lokasi. Selain memastikan keamanan, sejumlah persiapan juga dilakukan agar prosesi ibadah berjalan dengan hikmat dan lancar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rangkaian peringatan Paskah umat Nasrani di tanah air merayakan dengan berbagai cara, seperti di Boyolali dengan menggelar jalan salib, sementara di Sidoarjo warga melibatkan anak-anak untuk menghias telur.
Meski diguyur hujan, seluruh peserta dari Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel antusias menelusuri jalan utama Boyolali sejauh 1 km. Salah satu jemaat yang memerankan Yesus Kristus berjalan sambil memanggul kayu salib dan mendapatkan siksaan dari tentara. Dengan penjiwaan dari para peserta, membuat seluruh umat yang ikut dalam jalan salib ini pun terharu. Visualisasi penyaliban Tuhan Yesus ini untuk menyampaikan kepada umat bagaimana pengorbanan Yesus dalam menebus dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya orang-orang lebih mudah untuk mengerti harapannya, mengerti pengorbanan Tuhan Yesus untuk kami semua orang yang berdosa ini, dan buat semua orang ada kesempatan bila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya boleh pengharapan di dalam kerajaan surga. Di sini saya merasa sangat bersyukur karena melalui proses jalan salib ini boleh diingatkan betapa Tuhan Yesus telah berkorban di kayu salib melalui prosesinya yang sangat tidak mudah, sehingga nyawanya boleh menebus dosa kita semua dan membawa keselamatan kepada umat manusia. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, aksi menggemaskan puluhan anak-anak ikuti lomba menghias telur Paskah. Tak sedikit pula anak-anak ini bukan hanya menghias atau mewarnai telur, namun justru mengupas dan memakannya. Bahkan menariknya lagi, dalam lomba ini toleransi beragama terjadi dengan peserta yang terdiri dari lintas agama. Tak hanya menghias dan mewarnai telur, sejumlah anak juga mengupas dan memakan telur yang telah disediakan. Anak-anak mengaku senang dapat merayakan Paskah dengan berlomba, apalagi ditambah dengan hadiah menarik bagi pemenangnya. Hias apa ini, Bu? Telur. Telur? Telurnya diapain tadi sih? Dihias. Dihias gimana? Diwarnain. Tadi dibentuk kayak apa sih telurnya? Dibentuk kelinci. Kelinci? Kenapa suka kelinci? Ya. Terus ini juara ya tadi ya? Iya, juara 1. Dapat hadiah ya? Iya. Bukan hanya sekedar meramaikan perayaan Paskah, kegiatan ini menambah kedekatan orang tua dengan anak yang tercipta saat keduanya bekerja sama menghias dan mewarnai telur Paskah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam pemirsa, dalam rangka merayakan HUT ke-50 Taman Mini Indonesia Indah menggelar Pesta Rakyat Nusantara, dan pesta tersebut diramaikan sejumlah musisi ternama. Salah satunya adalah Ari Lasso. Berikut laporan Syahreza Zanski dan juru kamera Dede Rudi. Pemirsa, dalam merayakan hari ulang tahun ke-50 Taman Mini Indonesia Indah menggelar Pesta Rakyat Nusantara pada hari ini, di mana disambut antusias oleh para wisatawan yang pada hari ini datang ke berbagai spot tentunya, dan tercatat ada sekitar 50.000 wisatawan yang berkunjung pada hari ini. Dan pantauan kami ada beberapa spot menarik yang dikerubungi oleh para masyarakat seperti di Plaza Korea Agung dan juga Keong Mas. Dan memang sejak siang tadi para wisatawan disuguhi oleh berbagai agenda seperti acara Kirab Budaya Nusantara yang menampilkan parade tanjidor dan juga ondel-ondel. Selain itu, masyarakat juga dimeriahkan oleh festival musik yang diramaikan oleh musik